Amin. Mari saya serahkan ke hambanya yang menyampaikan Ya. firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Tetap semangat ya, berdoa. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Ini saya share dulu. Firman Tuhannya saya ambil dari 1 Samuel. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kalau kita di beribadah misalnya, wah kita tahu betul ini ya, jadi misalnya seringkali disampaikan, wah bukan Tuhan nggak melihat penampilan. Nah, tetapi menurut saya ada sesuatu yang salah gitu, karena tidak mengerti maksud Tuhan, Tuhan melihat hati. Tidak berarti karena Tuhan melihat hati, lalu kita asal-asalan aja. Ya sama itu kemarin saya mengajar bahwa hidup kita ini tujuannya untuk melayani. Karena melayani itu mengambil sampah, membuang sampah tidak sembarangan adalah juga bagian dari pelayanan. Jadi cara berpikirnya mahasiswa itu dia berkata, kalau begitu saya sudah melayani dong. Saya sering membersihkan rumah, itu juga udah melayani. Betul itu melayani, tetapi bukan hanya itu yang dimaksud oleh Tuhan. Tidak berarti dengan kita melakukan itu, lalu kita sudah langsung disebut pelayan Tuhan. Kenapa? Nah itu kita mau belajar ini. Ya, kita mau belajar. Nah, saudaraku, apa yang dimaksud oleh Tuhan melihat hati? Ada 3 hal ini ya. Yang pertama, Tuhan melihat hati. Hati itu berarti motivasi. Ya, firman Yesus berkata, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran. Tuhan kita itu tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan, tetapi mengapa kita mengerjakannya. Ya, bukan karena kita udah mengerjakannya, tetapi persoalannya apakah hati kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan. Bukan kita sudah kerjakan atau tidak, bukan. Mengapa misalnya Marta dan Maria, Tuhan berkata kepada Marta adalah hal baik yang dilakukan, tapi karena motivasinya berbeda, makanya Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, katanya, engkau sibuk dengan banyak perkara, tetapi satu hal yang penting, karena yang terutama itu motivasinya. Jadi arti Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang kelihatan tadi. Dia melihat yang pertama adalah motivasi kita. Allah mau kita menjadi orang yang tulus. Apa yang dari hati kita itu meluap keluar. Nah, banyak orang ya apa yang dia kerjakan di luar untuk menutupi hatinya. Nah, itu yang disebut orang munafik ya. Nah, jadi yang pertama segenap yang dilihat oleh Tuhan dengan hati itu, yang dilihat adalah motivasi. Yang kedua, Allah melihat hati itu berbicara tentang menggunakan semua kemampuan kita. Jadi bukan asal-asalan. Itu juga berbicara tentang kesetiaan kita. Ya, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Jadi Tuhan itu sangat menghargai kekuatan kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, dia berharap kita menggunakan semua kekuatan kita untuk bisa melaluinya. Nah, memang manusia seringnya kalau bisa santai, kerjaan tidak terlalu berat gitu. Tetapi yang Tuhan mau, yang lihat adalah kita menggunakan semua potensi yang kita miliki.
Itu sebabnya tadi saya katakan misalnya ada orang berkata, oh saya membersihkan kamar saya berarti sudah melayani. Betul, itu bagian dari pelayanan, tetapi yang diharapkan dari kita bukan hanya sekedar membersihkan kamar kita itu. Karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita jauh lebih besar daripada itu. Itu sebabnya tidak boleh kita hanya sekedar karena ini sudah melayani, namanya ya dia sudah gitu. Banyak orang yang puas hidupnya dengan saya sudah melayani dengan cara aser misalnya. Betul, dia sudah melayani dengan cara aser itu, tetapi kalau Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada dia lebih daripada itu, maka dia tetap salah. Dia harus mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ingat tentang talenta yang 2 diharapkan dikerjakan 2, sedangkan yang 5 dikerjakan 5. Alkitab juga berkata, bagi orang yang diberi banyak, diminta pertanggungan yang tanggung jawaban yang lebih banyak pula. Jadi dengan Tuhan melihat hati itu, dia lihat adalah kemampuan dan kesetiaan kita, segenap hati. Nah, yang ketiga, itu juga berbicara tentang pengorbanan. Ya, pengorbanan. Bahwa kalau kita memberikan dengan hati kita, berarti kita rela berkorban. Ya, Daud berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Jadi setiap pengorbanan sangat dihargai oleh Tuhan. Nah, Allah mau kita ada di sana. Itulah namanya melihat hati. Tuhan melihat apakah kita kerjakan dengan segenap hati, bukan hanya sekedar gitu ya, tetapi betul-betul kita kerjakan dengan semua kemampuan kita. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah mari kita berdoa ini betul-betul dengan hati kita, bukan hanya sekedar jadwal, tetapi dengan hati kita. Apa itu? Motivasi kita ya benar. Yang kedua adalah kita menggunakan semua kemampuan, kesetiaan kita. Apa saja kita usahakan. Dan yang ketiga adalah kita rela bahkan berkorban. Mengorbankan waktu kita untuk kita bisa berdoa untuk orang banyak. Saya percaya ketika Tuhan melihat hati kita, mukjizat demi mukjizat akan terjadi. Amin. Ya. Mukjizat, ya, kesembuhan, kelepasan, dan bukan hanya persoalan orang, tetapi persoalanmu juga akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa datang kepada Tuhan.